Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iva Syaida dari Teknik Geodesi Angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kecenderungan masyarakat yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Di era globalisasi seperti sekarang, penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, memang semakin umum. Kita bisa melihatnya di media sosial, nama toko, iklan, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Banyak orang yang merasa lebih modern, lebih keren, atau lebih percaya diri ketika menggunakan istilah asing. Sebagai contoh, kita lebih sering mendengar istilah coffee shop daripada kedai kopi, diskon daripada diskon, healing daripada menenangkan diri atau berlibur. Bahkan, tidak sedikit orang yang mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kalimat agar terdengar lebih menarik. Fenomena ini sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya salah. Menguasai bahasa asing tentu penting di zaman sekarang. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat membuat masyarakat mulai melupakan bahasa Indonesia? Melalui video ini, saya ingin menyampaikan pandangan mengenai penyebab, dampak, serta pentingnya menjaga rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Saat ini, penggunaan bahasa asing sudah sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Kita dapat melihat banyak nama tempat usaha menggunakan bahasa Inggris, seperti beauty clinic, coffee corner, laundry room, atau bahkan minimarket. Padahal, sebenarnya terdapat padanan bahasa Indonesia yang bisa digunakan. Di media sosial juga demikian. Banyak pengguna menggunakan istilah seperti bestie, random, overthinking, relate, atau healing dalam percakapan sehari-hari. Bahkan kadang-kadang penggunaan istilah tersebut dilakukan hanya agar terlihat mengikuti tren. Fenomena ini juga terjadi di lingkungan pendidikan dan perkuliahan. Tidak sedikit mahasiswa yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ketika presentasi ataupun bicara dengan teman. Contohnya kayak gini nih. Kayaknya materi ini tuh lebih relate kalau dijelaskan pakai contoh real case. Nah, penggunaan bahasa seperti itu memang sudah dianggap biasa. Namun, lama-kelamaan masyarakat menjadi lebih terbiasa menggunakan istilah asing dibandingkan mencari padanan bahasa Indonesianya. Nah, setelah tadi kita membahas fenomena penggunaan bahasa asing di kehidupan sehari-hari, pada kesempatan kali ini saya juga akan menganalisis faktor yang mungkin menjadi penyebab mengapa sih masyarakat Indonesia tuh lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab fenomena ini terjadi. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Perkembangan teknologi dan internet membuat masyarakat sangat mudah terpapar budaya luar. Film, musik, media sosial, dan juga konten digital dari luar negeri membawa banyak istilah asing yang akhirnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sering mendengar istilah tersebut, masyarakat menjadi terbiasa dan menganggapnya sebagai bagian dari gaya komunikasi modern. Lalu yang kedua, bahasa asing dianggap lebih keren dan modern. Sebagian orang menganggap penggunaan bahasa asing dapat meningkatkan gengsi atau citra diri. Misalnya, nama usaha yang menggunakan bahasa Inggris sering dianggap lebih menarik dan profesional. Padahal, kualitas suatu usaha sebenarnya tidak ditentukan oleh bahasa yang digunakan, melainkan oleh pelayanan dan kualitas produk itu sendiri. Lalu yang ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat berbahasa. Banyak kata viral muncul dari TikTok, Instagram, atau Twitter, lalu digunakan secara luas tanpa memikirkan padanan bahasa Indonesia. Karena ingin terlihat mengikuti tren, banyak orang akhirnya ikut menggunakan istilah-istilah tersebut. Lalu yang selanjutnya, kurangnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Sebagian masyarakat masih menganggap bahasa Indonesia kurang bergengsi dibandingkan bahasa asing. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mulai berkurang, terutama di kalangan anak muda. Padahal, bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang mempersatukan masyarakat dari berbagai daerah dan suku. Penggunaan bahasa asing tentunya memiliki berbagai sisi positif. Yang pertama, kemampuan bahasa asing dapat membantu masyarakat bersaing di era global. Dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan, kemampuan bahasa Inggris sering menjadi nilai tambah. Kedua, bahasa asing mempermudah komunikasi internasional. Kita dapat memperoleh informasi dari berbagai negara dan juga menjalin hubungan dengan masyarakat dunia. Lalu yang ketiga,
Mempelajari bahasa asing juga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan budaya baru. Jadi, sebenarnya mempelajari bahasa asing bukanlah hal yang salah. Yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat lebih menghargai bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia sendiri. Nah, setelah tadi kita membahas dampak positif penggunaan bahasa asing, ada beberapa dampak negatif yang bisa terjadi jika penggunaan bahasa asing dilakukan secara berlebihan. Yang pertama, berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat menjadi semakin jarang menggunakan kosakata Indonesia. Banyak orang bahkan tidak mengetahui padanan bahasa Indonesia dari istilah asing yang sering digunakan. Lalu yang kedua, menurunnya rasa bangga terhadap bahasa nasional. Jika masyarakat lebih bangga menggunakan bahasa asing, lama-kelamaan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia bisa berkurang. Padahal, bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai alat pemersatu bangsa sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Lalu yang ketiga, munculnya kesenjangan komunikasi. Tidak semua orang memahami bahasa asing. Penggunaan istilah asing secara berlebihan dapat membuat komunikasi menjadi kurang efektif, terutama bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan istilah tersebut. Akibatnya, informasi tidak dapat dipahami dengan baik oleh semua kalangan. Lalu selanjutnya adalah hilangnya identitas budaya. Bahasa merupakan bagian penting dari identitas bangsa. Jika masyarakat telah bergantung pada bahasa asing, maka identitas budaya nasional dapat perlahan memudar. Nah, setelah tadi kita membahas dampak negatif jika bahasa Indonesia mau dilupakan, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk tetap menjaga kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Dalam situasi formal seperti presentasi, seminar, atau komunikasi akademik, kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan jelas. Kedua, membiasakan diri mencari padanan kata Indonesia sebelum menggunakan istilah asing. Lalu yang ketiga, meningkatkan minat membaca dan mempelajari kosakata bahasa Indonesia agar kemampuan berbahasa menjadi lebih baik. Lalu yang keempat, tetap mempelajari bahasa asing, tetapi tidak merendahkan bahasa sendiri. Karena pada dasarnya, kita bisa menguasai bahasa asing tanpa harus kehilangan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Selain pemerintah dan lembaga pendidikan, generasi muda juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia. Saat ini, generasi muda merupakan pengguna media sosial terbesar. Apa yang mereka tulis, ucapkan, dan sebarkan di internet dapat mempengaruhi cara berbahasa masyarakat secara luas. Oleh karena itu, generasi muda sebenarnya memiliki posisi penting untuk menjaga agar bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik. Namun, kenyataannya banyak anak muda yang justru merasa malu menggunakan bahasa Indonesia baku karena dianggap terlalu formal atau kurang gaul. Akibatnya, penggunaan bahasa asing dan bahasa campuran menjadi semakin dominan. Padahal, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik bukan berarti ketinggalan zaman. Justru hal tersebut menunjukkan bahwa seorang mampu berkomunikasi secara jelas, sopan, dan juga cerdas. Generasi muda dapat mulai menjaga bahasa Indonesia melalui hal-hal sederhana. Misalnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik saat presentasi. Lalu yang kedua, membuat konten media sosial dengan bahasa yang sopan. Ketiga, membiasakan diri menggunakan padanan kata Indonesia. Lalu selanjutnya, tidak meremehkan orang yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia formal. Selain itu, perkembangan teknologi sebenarnya juga bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia internasional. Saat ini, banyak konten kreator Indonesia yang bahasanya dikenal oleh masyarakat luar negeri sambil tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam kontennya. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia tetap bisa terlihat menarik, modern, dan juga membanggakan apabila digunakan dengan percaya diri. Menurut saya, penggunaan bahasa asing memang penting karena dunia saat ini semakin global. Kita perlu mempelajari bahasa asing untuk pendidikan, pekerjaan, dan komunikasi internasional. Namun saya juga berpendapat bahwa penggunaan bahasa asing sebaiknya dilakukan secara bijak dan sesuai kebutuhan. Jangan sampai kita menggunakan bahasa asing hanya demi terlihat keren,
sementara kemampuan bahasa Indonesia justru semakin menurun. Saya percaya bahwa seseorang bisa menguasai banyak bahasa tanpa harus melupakan bahasa sendiri. Justru, orang yang benar-benar berpendidikan adalah orang yang mampu menghargai bahasa nasionalnya sekaligus terbuka terhadap bahasa dan budaya lain. Karena itu, saya berharap khususnya generasi muda dapat lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, pengguna bahasa asing di era modern memang tidak dapat dihindari dan bahkan memiliki banyak manfaat. Namun, kita juga harus menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah identitas dan kebanggaan bangsa. Jangan sampai kita lebih bangga menggunakan bahasa asing, tetapi justru melupakan bahasa sendiri. Menguasai bahasa asing adalah sebuah kemampuan, tetapi mencintai bahasa Indonesia adalah bentuk penghargaan terhadap jati diri bangsa. Sekian pandangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.